Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, setelah kemarin kita membahas mengenai beberapa penyakit yang mungkin bisa menyerang ternak kalian, maka beberapa obat yang disediakan di kandang kita itu diantaranya adalah obat kembung gitu ya. Yang mana penyakit itu sebenarnya penyakit remeh yang paling mematikan untuk kandang atau untuk ternak-ternak yang kita pelihara. Ada beberapa cara yang bisa kita tempuh untuk mengobati kembung, teman-teman. Kalau obat tradisional itu seperti obat di kampung ada banyak ya. Misalnya kita memakai jejahian atau herbal, tapi di beberapa kondisi yang sudah parah itu tidak membantu, karena bagaimanapun herbal itu bukan obat gitu ya. Karena kita harus tahu sebab kembung itu seperti apa. Lah, kembung teman-teman itu adalah keadaan di mana gas overproduksi di dalam perut ya, di dalam rumen ternak atau domba kalau kita membahas mengenai domba. Nah, over gas itu dimungkinkan karena pertama bisa bahan pakannya yang gaseous atau menghasilkan banyak gas, atau memang fisiologis ternak sedang tidak baik. Cuman mayoritas kalau kita jumpai di masyarakat itu adalah karena pakan ya. Pakan yang sering gonta-ganti dengan keadaan makan basah itu sangat berbahaya, atau pemberian pakan yang masih diambil dari alam dan diambil di pagi hari, di mana uap airnya embunnya belum kering, atau hijauan bekas hujan ya kan, yang asamnya tinggi mungkin, sehingga banyak hal ya. Intinya seperti ini. Kalau ternak kembung, preventif atau pencegahannya adalah jangan biarkan ternak kita memakan pakanan yang sangat berair. Nah, dari mana kita tahu? Kita bisa mengetahuinya dari kondisi pakan yang kita miliki, teman-teman. Kalau kita misalnya ngarit dapat bahan yang sangat basah sekali dan mudah dan musim hujan, otomatis ternak itu kandungan kadar bahan keringnya atau BK-nya akan menurun. Itu alamiah akan terjadi. Jadi kalau di musim hujan kita ngarit pas musim hujan dan pakannya diberikan juga saat itu, walaupun tidak selalu akan menimbulkan kembung, tapi potensi menimbulkan kembungnya sangat tinggi. Jadi kita harus hati-hati. Jadi potensi kembung itu muncul banyak biasanya di musim hujan. Pakan muda karena tumbuhnya bagus ya, Mas, hijauan, itu sangat berbahaya. Kalau dia pakannya, nah, triknya adalah biasanya kita layukan dulu beberapa jam atau sehari gitu ya di tempat penyimpanan pakan kita sehingga menguap, teman-teman. Ternyata setelah disimpan, tanaman itu sudah berhenti bernafas. Satu, sehingga nggak mengeluarkan gas. Kedua, airnya akan menguap, teman-teman, sehingga kandungan air dalam hijauan juga akan turun. Itu sudah mengurangi. Kalau kita nggak ada waktu untuk menyimpan, nggak ada tempat untuk menyimpan juga, caranya adalah menambahkan bahan kering. Ya, misalnya kita kasih tambahan dedak sebelum hijauan masuk bisa. Kita kasih tambahan konsentrat sebelum hijauan masuk bisa. Yang penting ada kekeringannya untuk mengurangi kadar air di dalam perut dan juga mengurangi komposisi serat yang akan menimbulkan gas di dalam perut. Karena normal ternak menghasilkan gas ya, metana dan lain sebagainya dari proses pencernaan itu biasa, dari lenguhannya, dari mulutnya, dari anusnya itu mengeluarkan gas juga. Yang normalnya bisa, cuman kalau tertutup ya tidak bisa keluar, terperangkap gasnya bahaya. Dan yang mematikan adalah karena gas tersebut mendorong diafragma pada paru-paru, maka ternak akan susah bernafas, teman-teman. Nah, itu penyebab dari kematiannya. Jadi dia mati sebenarnya bukan karena kembungnya, tapi kembung mendorong mereka, memaksa mereka untuk susah bernafas. Akibatnya apa? Akibatnya dia akan tidak bernafas, kekurangan oksigen, otaknya akan kekurangan suplai oksigen dan akan
mati ya, gelap mati gitu, kira-kira seperti itu. Nah, itu obat tradisionalnya kalau udah kena apa? Kalau saya pakainya baking soda, teman-teman. Jadi per ekor dewasa seperti yang di sini misalnya itu saya pakai 1 sendok ya. Baking soda ya, bukan baking powder. Baking soda atau soda kue 1 sendok plus gula Jawa cukupnya. Kita kasih air hangat ya, kita minumkan cekok dengan air kira-kira setengah liter kalau saya. Ya gampangnya ini ya, air mineral yang tanggung itu. Nah, kita cekokkan pelan-pelan dengan cara yang baik, jangan sampai melukai gusi. Kita pakai paling oke ya, pakainya ini botol sirup gitu ya, yang lehernya kecil itu oke dia. Nah, maka pengalaman saya tidak lebih dari 2 jam mereka akan bersendawa dan akan buang kotoran. Nah, tanda mereka akan aman atau selamat itu ketika seperti itu ya, dengan mengeluarkan kotoran, sudah pup atau BAB, kemudian dia bersendawa, itu dia pasti akan aman. Nah, kalau kita nggak ada itu, kita bisa kasih trokar dulu atau coblos bagian rumen ya, bagian kiri atas perut itu. Nanti kita gulingkan ternak kita ke arah kanan kalau dia nggak bisa berdiri. Kemudian bagian lambung atas itu kita tusuk dengan jarum yang pastinya jarumnya jangan masuk di udara ya, sehingga udaranya keluar, ada suara mendesis gitu jarumnya, yang besar jarumnya. Itu juga akan sedikit mengurangi, tapi belum menyelesaikan karena baru mengeluarkan gasnya. Tapi gas di dalam tubuhnya itu belum ada saluran keluarnya. Kalau selesai itu di dalamnya masih produksi gas, yang balik lagi. Nah, itu cuman pertolongan, bukan obat ya. Tapi kalau mau pakai obat pabrikan udah banyak ya. Harganya cukup mahal karena 1 botol itu hanya bisa dipakai untuk kira-kira ya 4-5 kali pengobatan, sehingga per ekor itu butuh biaya 10-20 ribu ya sekali ngobat. Padahal kadang mereka butuh 1-2 kali cekokan obat tersebut. Ya, kalau saya di sini nyimpennya mereknya punya Sanbe ya, Timpanol, itu juga cukup ampuh, sudah pernah saya aplikasikan beberapa kasus yang pernah saya jumpai, juga aman. Tapi alhamdulillah kita nggak berharap buruk selama 1 tahun terakhir ya saya beternak di kandang ini, semua aman ya, karena pakannya bukan pakan fresh, terfermentasi, tersimpan beberapa hari dalam drum, sehingga dia tidak memberikan efek gaseous pada ternaknya, teman-teman. Itu sekilas tentang kembung ya. Jadi memang remeh tapi berbahaya. Banyak sekali teman-teman saya yang kasep itu terlanjur akhirnya dia mati ya. Itu juga kasihan sekali, kerugian ekonominya akan sangat tinggi karena kembung tidak memandang jenis ternak. Mau kita beli ternak harga 1 juta, 2 juta, 20 juta, 30 juta, bahkan sampai 200 juta misalnya, kok salah manajemen kemudian kembung ya sudah. Intinya kita harus konsisten dengan pakan, teman-teman ya. Jenis pakannya, bentuk pakannya, kapan pemberian pakannya, komposisinya, semua harus sama setiap hari. Jadi saya termasuk orang yang tidak memegang kepercayaan bahwa ternak bosan makan harus variatif, tidak. Kalau saya yang penting sudah menemukan pakan yang cocok, beberapa jenis pakan ya. Setelah ketemu beberapa jenis pakan itu ya udah dikasihkan pakan setiap hari, campuran pakan tersebut selesai. Tidak perlu kita ganti-ganti setiap hari kayak manusia makan, tidak perlu. Karena bagaimanapun ternak adalah hewan atau binatang dan mereka berbeda dengan manusia. Gitu ya, teman-teman. Untuk kembung itu sendiri masih banyak yang harus kita bicarakan masalah kembung. Nanti kita bisa sambung ya. Jadi kalian, kalau saya sih gini ya, jangan pernah ternak kita sakit dengan segala upaya yang kita miliki, karena ketika ternak mengalami kesakitan maka hari itu kita mengalami kerugian karena pakannya tidak menghasilkan produksi sama sekali, gitu ya. Ingat ya, kita harus semangat, kita harus selalu belajar, kita tetap belajar, kita harus banyak membaca. Saya juga masih terus belajar untuk bisa menjadi peternak yang bisa diandalkan untuk menambah populasi di Indonesia. Karena target kita simpel aja, menambah populasi ternak di Indonesia, baik sapi, kambing, domba, ayam, apapun itu. Sekian dulu teman-teman. Terima kasih atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.